بقية المدرسين halaman 14. Inilah pembicaraan mengenai air yang dimakruhkan. Dimakruhkan mempergunakannya untuk taharah. Masalah Shin, Imamul Ash'ar Al-Yamani, kodenya Shin, ya, dia punya akronim, singkatannya itu Shin. Masalah Shin, Mas'alatul Imam Al-Ash'ar Al-Yamani. Yukrahu tuhru bima'il bahri lil barri in khashiya minhu dararan ala nahwi ainaihi walau biqawli thiqatin liman'ihil isbagha kasyadidil burudati bal in tahaqqaqahu haruma. Yukrahu at-tuhru bima'il bahri, dimakruhkan bersuci dengan air laut lil barri, buat orang darat. Ya, orang yang tinggal di daratan itu makruh hukumnya dia mempergunakan air laut, kecuali orang di kapal ABK namanya, atau orang dia berumah di situ di tengah laut, itu nggak makruh. Ini makruh at-tuhru bima'il bahri lil barri. Jadi untuk orang yang tinggal di daratan makruh dia berwudu istinja dengan air laut, tapi makruhnya ada syarat in khasyiya minhu dararan ala nahwi ainaihi, jikalau khawatir ia daripada mempergunakan air laut itu akan kemudaratan, ya, penyakit ala nahwi ainaihi, di atas umpama dua matanya, nanti pakai air garam atau air laut, ya, beri matanya nanti jadi buta, sakit. Nah, itu luar dugaan saja gitu, jadi sakit, itu makruh. Walau biqauli thiqatin, ya, sekalipun dengan perkataan orang yang kepercayaan, dokter gitu bilang, atau orang yang udah pengalaman bilang, jangan suka kena air laut mata itu nanti bisa buta. Liman ihil isbagha, karena mencegah tuh pemakaian air laut tadi akan kesempurnaan wudu. Aku takut kita pakainya nanti, ya kan? Karena ada isu gitu, kita takut pakainya. Jadi mencegah sempurna wudu. Liman ihil isbagha kasyadidil burudati, bandingannya seperti air yang sangat dingin. Air yang keluar dingin yang kayak air es di puncak, kalau kita pakai itu makruh kalau sangat dingin. Kalau bisa diangetin dulu. Sangat dingin kenapa? Nah itu karena takut-takut pakainya nanti nggak sempurna wudunya. Itu sama kayak itu. Jadi ya, liman ihil isbagha, karena mencegah ia akan sempurna. Maka syadidatul burudati, bandingannya seperti air yang dingin, sangat dingin. Bal in tahaqqaqahu haruma, bahkan jika memastikan dia akan diharam. Kalau pasti dipakai air laut jadi buta matanya, haram. Bukan makruh, harus yakin gitu ya. Faidatun, hadhihi faidatun, inilah satu faidah. Ini untuk air laut ini hanya untuk wudu gitu. Ya semuanya, wudu, mandi, semuanya istinja. Sebab tuh air laut kan mengandung garam. Kalau dipakai nggak enak badan kita, pelikat. Dulu zaman orang-orang pada naik kapal laut tuh, itu mandinya dikasih air asid. Cuman ada satu waktu dikasih air tawar untuk minum, untuk apa gitu, wudu. Jadi kalau yang di luar waktu-waktu tertentu tuh ada jamnya tuh buat kita ambil air tawar. Itu air laut. Ya kalau kita mau istinja, umpamanya dalam keadaan nggak ada air tawar, ya terpaksa kita pakai air. Kayak enak yang dipakainya, pelikat gitu rasanya, ya. Kenyap. Kenyang. Tapi boleh sah pakai wudu. Al-miyahul makruhatu samaniyatun, al-musyammashu wa syadidul burudati awil hararati wa ma udiyari samuda illa bi'ran naqah
wa qaumi Lutin wa bi'ru barhuta wa bi'ru babila wa bi'ru darwan. Air-air yang dimakruhkan itu ada 8. Ya, 8 macam. Al-musyammasu, pertama air yang dijemur di terik matahari di negeri tropis, negeri panas, di bejana yang mulur yang bisa menerima tempat, bejana logam. Dijemurnya di bejana logam, ditahan di batu kan. Ini di negeri panas dan di bejana logam sampai rasa panas air. Itu namanya air musyammas. Bukan diangetin pakai api, itu bukan musyammas. Musyammas itu yang kena terik matahari, tajam itu. Bisa mengeluarkan suhu karat. Karatnya itu logam bisa naik. Wa syadidul burudati, yang kedua yang sangat dingin, makruh kita pakai. Sangat dingin, jadi takut-takut pakainya. Awil hararati, itu yang sangat panas juga, takut-takut pakainya. Ini enggak sempurna itu. Wa ma'u diyari Samuda, dan air negeri kaum Samud. Kaum Samud itu pernah diturunkan azab oleh Allah Ta'ala itu. Jadi air-air itu udah bekas kena itu azab Allah. Jadi makruh kita pakai. Masih ada. Masih ada. Illa bi'ran naqati, kecuali sumur Naqah. Itu kaum Samud kan Nabi Allah Saleh yang dikirim situ. Nah itu dia punya mukjizatnya ontel. Ya. Nah, jadi onta itu yang keluar dari lubang batu, hidup, dirawat, nah, dia makan, minum satu waktu dari telaga itu, 1 hari untuk onta, 1 hari untuk kaum Samud. Jadi benci kepada onta ini, onta mukjizat ini dibenci, dibunuh, dipotong. Jadi dipotong, dibagi-bagi, dimakan dagingnya, semua yang makan dagingnya sakit lepra, ada puntung badannya. Ya, yang di mana surah Asy-Syamsi. Asy-Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma ta'aha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat Thamud bi tawwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha fala yakhafu uqbaha. Kadzabat, telah mendustakan oleh kaum Samud bitawwaha dengan sebab kesesatannya. Idzim ba'atha ashqaha, seketika bangkit seorang yang paling lacur daripada kaum Samud, yang paling rugi, yang paling celaka, namanya Qidar. Tempat ashqaha faqala lahum Rasulullah, maka berkata bagi mereka itu Rasulullah Nabi Saleh, nah kata Allah, pelihara itu onta Allah, wasuqiyaha, kasih minumnya. Fakadzabu, maka mereka mendustakan kan Nabi Saleh, fa'aqaruha, maka mereka sembelih. Nah di situ Allah turunkan azab. Fadamdama 'alaihim rabbuhum, fadamdama, menghancurkan di atas mereka oleh Tuhan mereka. Fasawwaha, maka Allah bikin bumi rata. Wala yakhafu uqbaha, Tuhan kalau bertindak itu nggak takut akibatnya. Wala yakhafu, kalau kita kan takut, kalau kita bertindak itu kita pikir kalau ada yang menyusul kan ya, ada, gitu ya. Kalau Allah kalau dia dibikin begitu, wala yakhafu uqbaha, dia nggak takut akibatnya. Nah itu negerinya itu akan turun azab Allah. Jadi air-air itu tidak mampu pakai sama sekali. Kecuali biar Naqah, sumur onta itu khusus yang nggak makan. Wa qauma Lutin, ya, wa qaumi Lutin, kaumnya Nabi Lut. Ini di Yordania, di Laut Mati, Bahrul Mayyit. Itu Bahrul Mayyit, di sana ada Bahrul Mayyit itu di Yordania. Kalau di sana tuh kita masuk situ nggak tenggelam, biar kita celentang aja, ngambang aja, nggak pakai berenang, nggak pakai itu, ngambang aja deh. Itu namanya Bahrul Mayyit. Dia punya garam melupa, pahit garam, sehingga binatang nggak ada yang hidup, nggak ada binatang, nggak ada ikan, nggak ada ular, apapun nggak ada.
Nah itu kata orang di situ bekas itu azab. Di kampung situ ada kampung Sadung. Kalau di Bible Injil Sorong, Sadung. Itu di pinggir itu telaga itu ada kampung bekas mobil. Alhamdulillah saya sampai bermandil masuk di sini. Nah itu termasuk yang dimakruhkan mempergunakannya itu juga omluk. Wabi rubarhud, nah, dan sumur barhud itu di Hadramut. Ya, katanya ada yang bilang, nah itu tempat rohnya orang-orang jahat di situ, di sumur barhud. Jadi dia juga makruh. Wabi rubabil, dan sumur di Babilonia, tempat Harut Marut penyihir, sihir, ya. Itu ayatnya juga makruh dipakai. Wabi Zarwan, dan sumur Zarwan di Madinah. Sumur Zarwan yang Nabi dibikin sihir sama Rabin, orang Yahudi. Itu sumur ini sumur Zarwan. Nabi lagi sebentar nggak bisa bangun beberapa hari. Terus malaikat yang di kaki nanya sama malaikat yang di kepala, kenapa nih? Tumba disihir. Siapa yang kerjain? Si Rabin, orang Yahudi yang kerjain. Nah, lalu gimana obatnya ditaruh di sumur Zarwan? Nah, jadi Nabi dengerin tuh omongan mereka, panggil Sayyidina Ali. Coba kamu lihat di sumur Zarwan ada apa? Sayyidina Ali turun ke sumur Zarwan. Di situ dibawa batu diangkat masuk Ali. Ada upi korma, ya. Jadi di dalamnya ada anak-anak dari lilin. Rupanya seperti rupanya Rasulullah dibikin bentuknya gitu. Ditusuk-tusuk dengan 11 jarum. Jadi ada 11 jarum. Diangkat, Allah Ta'ala turunkan mau bidatin. Qul a'udzu binas. 11 ayat. Tiap baca satu ayat dicabut. Begitu dicabut 11 ayat, Nabi bangun aja lagi gitu. Bangun aja enggak ada penyakitnya. Seger aja itu lagi. Nah, itu sumurnya, itu namanya sumur Zarwan. Itu juga makruh. Sekarang sudah bermati, sudah nggak ada. Tapi kalau sini juga Nah, tapi enggak mencelakakan. Sekedar kena aja tapi enggak mencelakakan. Dan Allah dipelihara, innallaha ya'simuka minan nas. Pelihara kamu dari manusia. Ini enggak ada menyihir Nabi, tapi itu cuma buat contoh aja. Rasulullah sih kan. Jadi katanya penangkal sihir tuh qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau orang yang biasa mau tidur, dia baca qul tidur kali, baca qul falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, bacanya di tangan. Duduk dulu deh. Baca qul falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas, tiup 3 kali. Gitu tiupnya. Pakai keluar dulu sedikit. Usapin. Insyaallah itu enggak nasi penangkal sih ya. Nah, kalau mau tidur kan selalu gitu. Wa ulhiqa bidzalika ma'u muhassirin. Ya. Dan dikiaskan dengan demikian itu air wadi muhassir. Itu di antara itu dekat Mina itu. Mina itu di situ ada wadi muhassir. Jadi orang-orang haji kalau lewat situ sunat lari. Bukan lari ini, lari pelan, lari kencang. Enggak jauh sih, kira-kira 100 meter. Namanya wadi muhassir. Di situ juga airnya dulu turun adab itu. Teran ababil yang abrahat ya. Yang itu namanya muhassir. Wadi muhassir. Jadi airnya di situ juga ada makruh. Wa tuhru bi fadlil mar'ati, dan juga makruh bersuci dengan sisa perempuan. Kalau kita mau mandi itu di bak di apa ya? Kita dulu mandi laki. Di ember kayak mandi. Baru istri. Kalau istri dulu yang mandi makruh kita pakai biar bekas dia. Ya. Tapi sah sih mandinya. Cuma makruh. Jadi biasain kalau mandi laki dulu.
Wa minal ina'in nuhasi, dan makruh juga dari bejana tembaga. Bejana tembaga itu yang kenceng apa itu, dangdang ya. Itu makruh tuh dari situ. Bau kan? Wa ma'u wa turabu kulli ardin wudiba 'alaiha, dan air dan tanah tiap-tiap bumi yang dimurkai atasnya ka'adin, seperti bumi kaum 'Ad. Ya. Intaha Kurdi, selesai catatan daripada Imam Sulaiman Al-Kurdi, orang Kurdi, Kurdistan. Kurdistan itu di Iran, pegunungan Iran, Gunung Kurdistan. Di situ ada nama satu kampung Dinawar. Wa ibaratut tuhfah, dan ibarat kita tuhfah, wa yukrahu turu bi fadlil mar'ati, dimakruhkan bersuci dengan sisa perempuan, lil khilafi fihi, karena ada khilaf padanya. Ada orang bilang enggak sah perempuan. Ila bal waradan nahyu anhu, ada bahkan datang larangan daripada mempergunakan bekas perempuan. Wa anituri min ina'in nuhas, dan daripada bersuci dari bejana tembaga atau kuningan, ya. An-najasatu, inilah pembicaraan mengenai najis-najis. Faidatun, yatba'ul far'u akhassa abawaihi fi sab'ati asya'a, mengikut oleh cabang itu anak, akan seburuk-buruk daripada dua bapaknya, fi sab'ati asya'a, di dalam 7 perkara. Jadi artinya kalau yang jelek salah satu dua bapaknya ada yang jelek, aja ikut yang jelek deh. Emaknya kayaknya yang jelek, bapaknya kayaknya yang jelek. Kambing lelaki kawin sama anjing perempuan, dapat anak, walaupun anaknya rupanya kambing, najis tanah. Ikut kepada yang paling buruk dari kedua ibu bapaknya, biar walaupun emaknya bukan bapaknya. Atau kambing perempuan kawin sama anjing lelaki, dapat anak, najis juga. Ikut yang lebih buruk, jadinya bukan ikut emak, bukan ikut bapak, ikut yang lebih buruk. Kalau anjing sama kambing, yang buruk kan anjing, nah ngikut buruk. Kalau dalam masalah kenajisan tuh kita ukur begitu deh. Kalau yang mana lebih buruk itu yang kita serahkan. Ya. Kalau jumlah kambing itu anjing. Lalu? Anjing kawin sama kambing. Iya. Sekarang jumlah anak anjing. Iya anjing. Kambing. Anjing. Najis. Anjing. Najis. Walaupun berupa kambing, najis juga. Najis juga. Walaupun berupa kambing. Walaupun berupa kambing. Kalau salah satu dua asalnya ada yang najis deh, ikut ke najis deh, emaknya kayak bapaknya kayak. Ini sudah boleh diakui ya? Akun. Anjing. Kambing. Kambingnya. Dia yang punya kambing nih. Iya, iya. Ini barang najis kan? Iya, punya dia. Cuman nggak bisa dimiliki, tapi dia ada ikhtisas. Barang dia punya, seperti kita kumpulin pupuk kandang, kan najis, nggak boleh kita miliki. Tapi ada ikhtisas, ada hak gitu. Barang kita yang kumpulin, orang ambil boleh kita ketok. Hak dia. Bukan milik. Bukan milik. Kalau milik tuh mesti suci. Najis. Nah, kalau najis nggak bisa dimiliki, tapi hak bisa. Sampai di hak saja. Ini kita jual belikan nggak satu kalau pupuk kandang. Jual hak. Nah, bukan menjual hak, artinya menggugurkan hak. Menggugurkan hak kita. Ini punya kita nih setumpuk pupuk kandang. Hak saya nih, saya yang ngumpulin. Mari deh, saya gugurkan hak ente 10.000. Gugurin hak doang, bukan jual beli. Kalau jual beli syaratnya mesti milik tam. Masih najasah lah tuh lah, najis nggak bisa dimiliki. Nah, jadi mengikut cabang akan yang paling buruk dari kedua ibu bapaknya di dalam 7 perkara. Apa tuh? An-najasati, dalam kenajisan. Nah, kalau salah satu ibu bapaknya ada yang najis, anaknya yang najis walaupun rupanya suci. Rupa kambing, nah,
Wa tahrimid dzabihati, dan haram disembelih. Nah, kalau umpamanya anjing kawin sama kambing, atau babi kawin sama kambing, anaknya walaupun berupa kambing nggak boleh potong, tapi masuk najis, ya. Dalam kenajisan yang ikut yang jelek, dalam haram potong juga masuk yang jelek. Wal munakahati, dalam perkawinan juga ikut yang jelek, nggak boleh dikawinkan, ya. Kalau kenajisan, seperti ada orang kawin sama anjing, dapat anak orang, nggak boleh kita kawin, Kawin. nggak boleh. Bapaknya anjing. Iya, atau emaknya anjing boleh juga. Salah satu deh, ada najis, nggak boleh kita kawinin. Kalau kawinnya jadi nurun tuh najis tuh, terus, ya. Kalau itu dijual, Ya boleh, kambing tadi dijual, nggak sah, najis, digugurkan hak aja. digugurkan Kalau hak, bakal apa ya? Dimakan nggak bisa, bakal tontonan ini. Bukan jadi duit. Bang dengan najis, itu dengan najis juga. Iya. Yang menjual masih tahu bahwa itu anak anjing. Dosa. Yang beli nggak tahu. Yang beli nggak tahu. Oh, yang jual dosa. Yang beli nggak dosa. Yang beli nggak apa-apa. Yang beli main potongan dia bukan korban. Tidak tahu anak anjing. Nggak dosa di sini. Nggak tahu sih. Dibohongin, ya. Yang ngebohongin yang dosa. Kecuali sama ahli makan najis itu ya. Iya. Jadi orang kafir nggak apa-apa kita jual. Nggak boleh. Orang kafir juga nggak boleh makan najis. Dan orang kafir juga dikhitab dengan furu' syariah. Orang kafir tuh dia diseksanya di neraka bukan karena akidahnya saja, bukan karena dia nggak percaya Nabi Muhammad, dia nggak percaya Tuhan, bukan karena itu aja. Itu juga, dan dikhitab dengan furu' syariah. Sembahyang, dengan sembahyang dia dosa juga orang kafir. Tapi itu dalam Quran, masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang mau bikin kamu masuk ke dalam neraka sakar? Orang kafir. Dia bilang kami tadinya waktu hidup nggak sembahyang. Jadi nggak sembahyangnya diseksa juga dia dengan neraka sakar. Artinya orang kafir dikhitab dengan furu' syariah. Dia makan babi haram tuh kafir, walaupun dia kafir, gitu. Ya. Kita yang ngumpulin kakek itu umpamanya. Ya. Ini kambing anaknya babi gitu kan. Ya. Baik garing, saya doyan kok. Iya, nggak betul masalah. Karena kita udah ngasih tahu. Iya, masalah makan tuh urusan dia deh. Iya. Kita cuma jual, bukan jual tapi gugurkan hak. Bukan haknya gitu. Wa tahrimil akli, dan keharaman makan juga. Wa amtina'it tadhiyati fi mutawallidin baina na'amin wa ghairiha, dan tertegah korban pada yang teranak antara binatang dan lainnya. Kambing sama itu dah, anjing apa? Wa adam istihqaqi sahmil ghanimah limutawallidin baina farasin wa himarin, dan tidak mustahik dapat saham ghanimah bagi yang teranak antara kuda dan himar. Sebab itu kan kalau orang ikut perang itu dapat khumus 1/5, ya, dari 1/5. Gimana pembagiannya itu? 1/5 diambil, 1/5. Nah itu buat orang jalan kaki, perangnya jalan kaki 1, yang kuda dapat 3, dia naik kuda. Terus sisanya 1/5. Nah itu untuk nabi, untuk pembangunan, untuk macam-macam itu ada yang yatim. Nah ini nggak mustahik saham ghanimah. Kalau yang kita pakai kuda bukan kuda benar-benar, kuda pasteran antara kuda sama himar. Namanya bagal, namanya bagal. Kalau kuda dikawinin sama himar jadi bagal, kuda kacang. Nah, kalau itu dipakai perang nggak dapat tuh, nggak mustahik dia saham ghanimah. Dia harus kuda benar-benar. Pas perang tadi nggak dapat. Nggak dapat ya. Wa adami wujubi zakatil mutawallidi baina nahwi ba'irin wa farasin, dan tidak wajib zakat yang teranak antara seumpama onta dan kuda.
Ontek udah kawin anaknya banyak, nggak sekat. Sebab kuda nggak kena sekat, jadi ngikut yang lebih buruk. Kalau ontek kan kena sekat, kuda kan enggak. Dia berserang kuda, ontek ikut yang buruk, kuda nggak kena sekat. Walaupun banyak, kuda nggak dapat kena sekat. Enggak, kecuali dagang kuda. Oh, Pedagang kuda sekat dijarah masuknya kita. Dagangannya itu. Dagangannya, jadi bukan kudanya. Dagang. Kalau dagang sih bukan dagang kuda, dagang anggrek juga masuk kan. Ya. Namanya dagang. Wa asyrafahuma fid din. Ya. Dan yang termulia dari keduanya di dalam masalah agama. Kalau agama ikutnya mulia. Tadi kalau masalah najis, masalah haram potong, masalah kawin, ya itu ikut yang lebih buruk. Tapi kalau agama ikut yang lebih mulia. Ada orang bapaknya kafir, emaknya Islam. Lahirlah dari perkawinan itu nggak sah itu perkawinan. Anaknya agamanya apa ya? Salah satu dari emak bapaknya kan ada yang Islam ikut yang lebih mulia. Atau bapaknya orang Islam, emaknya orang kafir, ikut bapaknya, ikut Islam, ikut agama yang lebih tinggi. Yatba'ul far'u bintisabin abahu wal umma fil dhikri wal qudiyah saja. Wa dinal a'la, agama yang ikut yang lebih tinggi. Wa ijabil badal, dan dalam mewajibkan ganti itu yang lebih mulia juga. Kalau penggantian itu harusnya yang lebih mulia. Wa aqdil jizyati, dan akad jizyah juga ikut yang lebih mulia, akad jizyah. Kalau umpamanya bapaknya ahli kitab, emaknya orang Majusi, ikut yang ahli kitab, akad jizyah yang lebih mulia. Wa haffahuma fi zakati, kalau masalah zakat ikut yang paling ringan. Ya. Kalau umpamanya ada kambing kawin namanya sapi, kalau sapi kan 30 misalnya, kalau kambing 40. Nah itu ikut yang lebih ringan, yang 40 jadi ya. Kalau belum 40 belum kena zakat, walaupun dia sapi. Wal udhiyah, dan masalah udhiyah korban juga begitu, ya ikut yang lebih ringan. Wa aghladzihima fi jazaa'i saidi, dan yang paling berat di antara keduanya di dalam pembalasan perburuan. Kalau dia berburu, makanya berburu apa ya? Nah, itu nanti dendaannya apa ya? Kambing atau apa ya, begitu. Nah, itu yang paling berat ikutnya. Wa yatba'ul aba fin nasab, dan mengikut bapak pada keturunan. Kalau turunan ikut bapak, kalau agama ikut yang lebih tinggi, kalau perbudakan ikut ibu. Jadi seorang bapaknya orang Cina, ya. Kemudian bertanya, ini anak siapa? Ini anak orang Cina ini, dia nasab ke bapak. Walaupun agamanya lain, tapi nasab ke situ, ya. Ya, Bangul Farhu Fintisabil Abahu, bapaknya Raden, ibunya bukan. Nah, Raden. Kalau bapaknya bukan Raden, ibunya Raden, nggak jadi Raden. Dan kalau itu ikut yang lebih mulia, ikut apa bapak, ikut bapak kalau keturunan. Watawabihi, dan iringan-iringan nasab. Tasdiqaqi sahmi dzawil qurba, beri mustahik saham kerabat-kerabat Nabi, itu kan nanti ada bagian dari seperlima humus tuh. Kalau dia keluarga Nabi, nah itu dilihat dalam soal itu dia nggak dapat kalau memang bukan bapaknya. Ya, kalau ibunya yang keluarga Nabi, mamanya bapaknya bukan, ya nggak dapat ganimah. Wa fil hurriyati in kana min amatihi aw amati farihi, dan pada kemerdekaan jikalau adalah ia daripada budaknya atau budak cabangnya, anaknya, ikut yang merdeka.
Wa fil wala'i wa mahril mithli, dan pada masalah wala ketuanan juga ikut kepada bapak. Wa mahril mithil, dan mahar mithil juga ikut kepada bapak. Mahar mithil itu mas kawin yang layak, itu diukur. Kalau umpamanya mas kawinnya nggak tertentu berapa ya harganya, itu kembali kepada mahar mithil, kepada mas kawin yang layak. Itu dilihat keturunannya di atas. Bapaknya berapa mas kawinnya, emaknya bapaknya berapa. Nah, ikutin. Cakep jelek gitu. Enggak, berapa jumlah mas kawin, jumlah mas kawin dulu. Nanti itu ada penilaian lagi, cakep jelek saya lagi. Wayat ba'ul umma fil riqi wal huriyah, dan mengikuti ibu di dalam masalah perbudakan dan kemerdekaan. Masalah merdeka budak lihat ibunya, kalau ibunya budak anaknya budak. Gitu ya. Kalau ibunya merdeka, anaknya merdeka, walaupun bapaknya budak. Fal waladu baina mamlukaini lima likil ummi. Maka anak, gitu ya, di antara dua yang dimiliki, ya itu lima likil ummi, bagi orang yang memiliki ibunya. Yang memiliki ibu, jadi yang memiliki anaknya, gitu kan? Siapa yang memiliki ibunya, dialah yang memiliki anaknya. Kayak kita milikin ayam, anak ayam punya siapa? Punya kita. Nah, budak punya juga. Kalau budak belian tuh emaknya punya kita, anaknya punya kita. Budak ya. Kawaladil bahimanya seperti anak binatang deh, kan begitu. Jadi kalau emaknya budak, anaknya budak. Punya tuannya jadi. Punya yang memiliki ibunya. Jadi juga binatang kan. Kalau kita punya ayam, biarpun yang ngawinin juga ayam orang juga. Tapi kalau udah beranak punya kita, yang memiliki ibunya, ya. Masalah tuh, ya. Askar. Askar. Ketahuilah olehmu bahwa ini kitab al-istighfar, min ahammil abwab, terbilang daripada yang terpenting dari segala bab, allati yu'tana biha, yang diperhatikan orang dengan dia, wa yuhafadhu 'alal amali bihi, dan dipelihara orang di atas mengamalkan dengan dia. Bab ini bab istighfar. Tapi taruhnya paling belakang. Wa qasadtu bi ta'khirihi at-tafa'ula bi ay yahtimallahul karima lana bihi. Dan saya bertujuan dengan menundanya, membelakangin di kitab istighfar daripada kitab bab-bab yang lain, at-tafa'ul. Tafaul, mengambil tularan baik. Tafaul itu mengambil tularan baik namanya. Ada namanya tatayur, ada yang namanya tafaul. Kalau tatayur nggak boleh. Tatayur menganggap sial dari suatu kejadian. Kalau tafaul menganggap baik dari suatu kejadian. 7 bulan gitu. Ya. 7 bulan. Kenapa? Tafaulan. Ya tafaulan. Ya, Nabi Yusuf namanya. Dia baca surah Yusuf, anaknya nanti ke Nabi Yusuf tafaul. Ya. Nah, kalau ini pengarang nih sengaja dia belakangin karena tafaul. Tafaul bagaimana? Bi ayyahtimallahul karimu lana bihi. Dengan bahwa menghatamkan Allah yang mulia bagi kami dengan istighfar, supaya akhir umur kita itu dalam keadaan memohon ampunan. Walaupun tadinya kita lalai, tapi di akhir umur supaya kita dapat. Nah, gitu. Jadi tafaulnya begitu. Belakang-belakangannya jadi istighfar gitu artinya. Dibikin babnya bab paling akhir. Nas'aluhu dzalika wa sa'ira wujubil khairi li wa li ahbabi wa sa'iril muslimina amin. Kami mohonkan akan Allah yang demikian itu, dan seluruh jalan-jalan kebaikan, bukan istighfar aja, untuk saya sendiri dan untuk
kekasih-kekasih saya, istri, anak, wasairil muslimin, amin, dan seluruh orang-orang Islam. Qala Allah Ta'ala wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Dan mohonkanlah olehmu ampunan bagi dosamu dan bertasbihlah engkau seraya memuji Tuhanmu bil 'ashiyyi wal ibkar, bil wal ibkar pada waktu petang dan waktu pagi. Wa qala ta'ala wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, dan mohonkanlah ampunan untuk dosamu dan untuk dosa orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala wastaghfirullaha innallaha kana ghafurar rahimah. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan mohonkanlah oleh kamu ampunan akan Allah, sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار للذين اتقوا عند ربهم. Untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannah, disediakan surga-surga. Tajri min tahtihal anharu, yang mengalir dari bawah surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatun, dan istri-istri yang disucikan daripada haid, daripada nifas, daripada akhlak yang buruk dan sana. Wa ridwanu minallah, dan keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap para hambanya. Siapa itu hamba-hambanya? Alladzina yaquluna, yaitulah mereka yang mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, innana amanna, ya Tuhan kami, sungguhnya kami beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah bagi kami akan dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami akan siksa neraka. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka itu orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang benar, dan orang-orang yang patuh, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya, dan orang-orang yang minta ampun bil ashar, di waktu dini hari. Ashar itu waktu menjelang subuh, belum subuh, waktu sahur, pukul 4, itu waktu ashar, waktu dini hari. Bahasa Indonesia itu waktu dini hari. Kalau Sunda, wayah janari. Janari. Kita dini hari, janari. Bil ashar. Wa qala ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan tidak adalah Allah akan menyiksa mereka padahal engkau ya Muhammad ada pada mereka. Ada yang Nabi Muhammad tidak terjadi azabul istisal, azab pemusnahan tidak. Di Madinah ada zatiah Nabi dikubur situ, nggak ada azabul istisal, azab pemusnahan nggak ada. Azab dikit-dikit tidak ada, tapi azab dimustain apa akar-akarnya nggak ada. Karena Allah muliakan diri Nabi kita di Madinah. Ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa anta fihim, padahal engkau berada pada mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidak adalah Allah akan menyiksa mereka. Wa hum yastaghfirun, padahal mereka mohon ampunan. Dia minta ampun enggak disiksa. Wa qala ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim
faman yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan mereka itu orang-orang yang apabila mereka memperbuat perbuatan keji atau mereka zalimi diri mereka, ingatlah mereka akan Allah, maka mereka minta ampun karena dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak kekal mereka di atas apa yang mereka perbuat. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang beramal dengan amal buruk, aw yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillaha, kemudian dia mohon ampunan Allah, yajidillaha ghafurar rahim, dia dapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sunat taubat mohon. Ya, Sunat taubat boleh dibaca ayat. wajib aja ya, sunat supaya tobat ya. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Wa qala ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang beramal yang buruk atau dia menzalimi dirinya, kemudian dia mohon ampunan Allah, niscaya ia dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan mohonlah ampunan kamu akan Tuhan kamu, kemudian bertobatlah kamu kepadanya. Al-ayat. Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuh sallallahu alaihi wasallam, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berfirman Allah Ta'ala mengkhabarkan